Iya, selamat siang anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua ya? Baik, minggu yang lalu Anda sudah melakukan penilaian, saya sudah melakukan penilaian harian yang pertama, Anda sudah mengerjakan tugas itu dengan baik, namun masih ada beberapa yang belum mengikuti penilaian harian yang pertama di semester ini. Nanti saya akan info kapan Anda harus melakukan susulan begitu ya. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk bab pertama di semester 2 ini. Kita akan belajar tentang termodinamika. Termodinamika nanti masih ada hubungannya dengan materi teori kinetik gas yang kita bahas beberapa waktu yang lalu sebelum ada penilaian harian. Nah, untuk bab pertama termodinamika di semester 2 ini, yang dibahas nanti dua hal. Yang pertama, hukum pertama termodinamika. Yang kedua, hukum kedua termodinamika. Hari ini kita belajar hukum pertama termodinamika. Ya, hukum pertama termodinamika itu nantinya akan dibahas materi-materi yang ada kaitannya dengan berikut ini. Jadi ada kalor. Kalor lambangnya H, satuannya Joule. Ada besaran namanya usaha, lambangnya W. Satuannya juga Joule. Yang berikutnya adalah perubahan energi dalam atau delta U. Satuannya juga Joule. Jadi di dalam termodinamika sebelum kita membahas hukum pertama termodinamika harus mengenal dulu tiga besaran ini. Yang pertama kalor, H, yang kedua usaha, W, yang ketiga adalah perubahan energi dalam atau delta U. Semuanya dalam satuan Joule. Nah, kita mengenal dulu apa yang disebut dengan sistem dan apa yang disebut lingkungan. Nanti akan sering dibahas perkataan sistem dan juga lingkungan. Sistem itu adalah sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Jadi sistem ini adalah sejumlah zat dalam wadah tertentu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Itu disebut dengan lingkungan. Kemudian, apa itu energi dalam? Pengertian energi dalam. Kalau ini adalah atom-atom atau molekul suatu zat, maka yang disebut energi dalam adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul suatu zat. Nah, di dalam termodinamika, itu yang dibahas adalah perubahan energi dalam. Kalau energi dalam saja lambangnya U. Kalau perubahan energi dalam berarti delta U. Delta U berarti energi dalam akhir atau U2 dikurangi U1. U1 energi dalam awal, U2 energi dalam akhir. Nah, di dalam hukum pertama termodinamika, itu kita sudah mengenal yang namanya sistem. Sistem adalah zat yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian kita mengenal lingkungan. Lingkungan adalah daerah di sekitar sistem. Nah, di dalam termodinamika, itu yang dibahas ada H, ada usaha W, ada delta U. Nah, H itu bisa bertanda positif, ini H, bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif. H bertanda positif jika sistem menerima kalor. Ya, jadi ada kalor yang masuk, oh berarti H-nya positif. Sedangkan H bertanda negatif itu kalau kalor keluar dari sistem atau kehilangan kalor. Usaha, W. Usaha bernilai positif jika dilakukan oleh sistem atau sistem melakukan kerja. Jadi sistem melakukan kerja, W-nya positif.
Tapi kalau sistem dikenai kerja, W-nya negatif. Jadi kalau usaha dilakukan pada sistem, W-nya negatif. Tapi kalau sistem melakukan usaha, W-nya positif. Delta U. Delta U juga bisa positif, bisa negatif. Delta U atau perubahan energi dalam bertanda positif jika ada penambahan energi dalam. Delta U bernilai negatif jika ada penurunan energi dalam sistem. Nah, sehingga di dalam hukum pertama termodinamika berlaku demikian. Sejumlah kalor atau Chi yang diterima oleh usaha V yang dilakukan suatu gas dapat digunakan untuk menambah energi dalam atau U. Jadi delta U yang didefinisikan U2-U1 itu adalah jumlah kalor yang diterima dikurangi dengan usaha yang dikerjakan oleh gas. Jadi delta U yang didefinisikan selisih antara U akhir kurangi U awal itu sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh sistem dikurangi dengan usaha yang dilakukan suatu gas. Nah, di dalam proses termodinamika ada empat proses dalam termodinamika. Yang pertama disebut proses isobarik. Apa itu proses isobarik? Proses pada tekanan tetap. Yang kedua proses isotermal. Iso itu tetap, barik itu tekanan. Berarti ini kalau isobarik tekanan tetap. Isotermal, termal itu suhu. Oh, berarti proses pada suhu tetap. Yang C, proses isokorik, korik volume. Berarti proses pada volume tetap. Yang keempat namanya proses adiabatik, tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke sistem. Kita lihat satu persatu. Untuk proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Kita turunkan dulu persamaannya. Kita punya persamaan umum gas kan PV per T sama dengan konstan. Artinya P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, kalau tekanannya tetap, maka persamaannya menjadi bagaimana? P-nya dicoret sehingga persamaannya menjadi seperti ini. P-nya hilang. Oh, tinggal V2 per T2 sama dengan, atau V per T sama dengan konstan. Kalau dijabarkan berlaku V2 per T2 sama dengan V1 per T1. V1 volume gas awal, V2 volume gas akhir. T1 suhu gas awal, T2 suhu gas akhir, dan suhu dalam satuan Kelvin kalau digunakan untuk menghitung gas. Nah, pada proses isobarik, jika kita mau mencari usahanya, V, usaha sama dengan P kali delta V. Berarti usaha pada proses isobarik sama dengan P kali V2 min V1. Nah, jika digrafikkan proses isobarik, grafik tekanan terhadap volume, ketika volumenya V1, tekanannya di sini. Oh, ketemu titik ini. Ketika volumenya bertambah gasnya, tekanannya tetap di sini. Ah, berarti kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Lurus saja. Dari proses pertama sampai terakhir, tekanannya sama. Volumenya berubah. Ya. Itu disebut proses isobarik. Nah, bagaimana mencari usaha kalau grafik ini diketahui? Ya cari luas ini. Luas daerah yang diarsir, itu bisa menghitung usahanya. Berikutnya proses isokorik. Tadi saya sudah jelaskan bahwa proses isokorik atau isovolumik, berarti tekanannya, volumenya tetap. Dari persamaan umum gas PV per T, maka nanti kalau volumenya tetap, V-nya dibuang. Sehingga persamaannya tinggal ini, P per T konstan. Oh, P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Ingat tekanan dalam Pascal kalau SI ya, suhu dalam Kelvin.
Tekanan awal, tekanan akhir, suhu awal, suhu akhir. Nah, karena volumenya tetap, tekanan gas di dalam wadah itu naik. Ya, jadi kalau digrafikkan grafik tekanan terhadap volume, maka grafiknya seperti ini. Volumenya tetap terus, tapi tekanannya bertambah dari pertama P1 ke P2, jadi grafiknya ke sana. Grafik PV-nya ke situ. Nah, di dalam proses isokorik, karena volumenya tetap, maka usahanya 0. Sehingga kalau diterapkan dalam hukum termodinamika 1, maka besarnya energi dalam sama dengan Hi. Delta U sama dengan Hi. Nah, berikutnya untuk proses isotermal. Proses isotermal berarti proses pada gas dengan suhu tetap. Nah, kita melihat dari persamaan gas ideal. PV per T sama dengan konstan. Karena volumenya tetap, maka V-nya dibuang. Sehingga, T-nya tetap, sehingga suhunya dicoret. Sehingga berlaku P2 kali V2 sama dengan P1 kali V1. Nah, kalau ini diterapkan dalam hukum pertama termodinamika, maka delta U-nya 0 karena suhunya tetap, Hi-nya sama dengan V. Nah, grafik tekanan terhadap volume, grafiknya seperti ini. Itu proses isotermal. Berikutnya, proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan gas di mana tidak ada aliran kalor yang ke dalam sistem atau keluar sistem. Jadi Hi-nya tidak ada yang keluar dan masuk, Hi-nya 0. Karena Hi-nya 0, kalau diterapkan dalam hukum termodinamika, delta U-nya sama dengan minus W. Karena kan delta U sama dengan Hi min W. Kalau Hi-nya 0, berarti delta U sama dengan min W. Nah, di dalam proses adiabatik, berlaku persamaannya ini. Ada pangkat Laplace, ini tahapan Laplace, tetapan Laplace, ya, tetapan Laplace itu CP per CV. Sehingga ada persamaan P1 V1 pangkat Laplace sama dengan P2 kali V2 pangkat Laplace. Bisa juga persamaannya yang kedua ini. T1 kali V1 Laplace min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat Laplace min 1. Ya, jadi dari proses itu tadi bisa disimpulkan bahwa untuk proses isotermal, suhu tetap delta U 0, Hi-nya sama dengan W. Pada proses isokorik W-nya 0, delta U-nya sama dengan Hi. Pada proses adiabatik Hi-nya 0 dan delta U sama dengan minus W. Kalau proses isobarik tadi mencari W-nya adalah P kali delta V. Ya, ini ada contoh soal. Suatu gas memiliki volume awal 2,0 kali 2,0 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobaris, berarti tekanan tetap. Hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter pangkat 3. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Ya, kita ubah dulu, ditulis dulu diketahui ya. Diketahui V2-nya 4,5 meter kubik meter pangkat 3 ya. V1-nya 2,0 meter kubik juga. P2-nya, P-nya 2 atm karena proses isobarik P1 P2-nya sama ya. 2,0 kali 10 pangkat 5 Pascal diubah ke satuan Pascal karena diketahui atm. Nah, kalau ditanyakan usahanya, ya tinggal W sama dengan P kali delta V. P-nya 2,02 kali 10 pangkat 5, V-nya, V2-nya 4,5, V1-nya 2,0. Sehingga ketemu hasilnya 5,05 kali 10 pangkat 5 Joule. Ya, saya kira untuk hukum termodinamika sudah kita bahas hari ini. Nanti kalian saya beri tugas untuk soal-soal
yang saya share di My Exam ya, di My Exam dikerjakan untuk tugas yang pertama. Ya, saya kira cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selamat melanjutkan tugas, mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Selamat mempelajari materi ini. Tuhan memberkati kita semua.